Di episode sebelumnya Duta memberikan sedekah para warga, dan ada satu orang ibu-ibu lumayan tua yang bertingkah aneh dengan menjatuhkan pemberian Duta. Duta membungkuk mengambilnya tapi wanita itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua. Wanita itu memaki Duta sedemikian rupa, dia lalu berteriak dan hendak menerkam Duta. Baji berteriak memanggil pengawal yang langsung membawa wanita itu pergi. Tapi wanita itu masih sempat tertawa terbahak-bahak. Duta berbicara dengannya, wanita itu melepaskan diri dan kembali memaki Duta. Si ibu itu mengatakan bahwa Duta adalah orang yang tidak punya hati, dan telah melenyapkan suaminya yang tidak berdosa. Baji mengancamnya tapi Duta menyuruh Baji membiarkannya. Wanita itu lalu berjalan pergi sambil tertawa-tawa. Duta lalu beranjak ke kamar, sahib menenangkan Supriya dan berbicara dengannya. Naku tengah berdandan, Baadi masuk ke kamar dan terkejut melihatnya. Baadi pun memuji kecantikan Naku meski memakai riasan hitam. Sementara itu Duta teringat ucapan wanita tua tadi. Naku menemuinya dan berbicara dengannya. Duta memuji kecantikan Naku, meskipun wajahnya nampak mehong sigah lutung tapi Naku sangat senang dengan pujiannya. Duta curhat pada Naku bukan pada Mama Dedeh, dan dia meluapkan isi hatinya yang penuh dengan penyesalan. Duta menyukai kepribadian Naku yang hitam tapi jujur. Saat pesta, Naku mencari-cari sosok Supriya lalu Naku menitipkan nampannya pada ibunya dan bergegas mencari Supriya. Kala pun mengikutinya beserta adik-adiknya. Supriya tengah cemas, Naku datang menemuinya. Kala dan yang lain juga muncul lalu Kala berbicara pada Supriya saat Naku beranjak pergi. Supriya mengatakan sesuatu, Kala menanggapinya. Supriya lalu menulis surat di selembar kertas atas perintah Kala. Naku masuk ke dalam kamar dan mengatakan sesuatu. Kala beranjak keluar untuk menerima telepon dari seseorang. Naku lalu mengajak Supriya. Naku dan Supriya dalam perjalanan ke salon dan Naku mengajak Supriya mengobrol. Raffi menunggu di suatu tempat kemudian menyusul mobil yang membawa Supriya. Kala menelpon Raffi dan Raffi mengucap terima kasih. Raffi tidak konsen dalam perjalanan dan hampir menabrak seorang pengendara motor. Saat berhenti di depan salon, Naku melihat dari kaca spion ada yang mengikuti mobilnya. Naku memperhatikan mobil Raffi tapi Raffi menundukkan kepalanya. Supriya panik dan membujuk Naku untuk menemaninya masuk ke dalam salon. Supriya memulai perawatannya, Naku menunggunya. Supriya sendiri teringat Kala dan Naku teringat mobil Raffi di luar tadi. Naku pun diam-diam mengintai keluar. Supriya lalu memanggil Naku dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Para tamu undangan sudah berdatangan sementara Supriya juga sudah selesai dirias. Sementara itu Duta muncul dengan pakaian pengantinnya, semua orang memandangnya. Naku sedang mengawasi jalanan, Supriya mengajaknya bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil melaju dan Raffi terus membuntuti mereka. Duta sendiri turun ke lantai bawah dan meminta berkat ibunya. Mobil yang membawa Supriya dan Naku mengalami hambatan karena jalanan ditutup. Naku menyuruh sopir balik arah. Kala menelpon Raffi dan Raffi menceritakan apa yang terjadi, kemudian Raffi kembali menghadang di jalan yang lain dan menunggu kedatangan mobil yang membawa Supriya. Baji menggoda Duta dan memeluknya seraya berkata bahwa inilah yang ditunggunya dalam kehidupan Duta. Duta lalu melakukan ritual. Kala mengambil ponsel dari dalam dompetnya dan surat yang ditulis Supriya terjatuh tanpa disengaja. Raffi terus membuntuti mobil Supriya. Sementara Setji berjalan ke ruangan dan melihat kertas yang terjatuh dengan uang di dalamnya, Setji senang dengan uang tersebut dan tidak membaca isi suratnya lalu membuat kapal mainan dari surat tersebut. Anai muncul dan berbicara dengan Setji. Setji lalu menyuruh Anai menerbangkan kapal mainan tersebut. Baji menari bersama yang lain, Kishore mengajak Duta menari dengan para lelaki yang lain. Kala melihat Anai dan Setji bermain pesawat dari kertas dan dia baru menyadari kertas yang ditulis Supriya sudah menghilang. Kala berpikir anak-anak itu menemukannya dan membuatnya jadi mainan. Kapal mainan Setji jatuh ke suatu tempat dan Kala melihatnya, Kala panik dan diam-diam berusaha mengambil kertas tersebut. Mobil Supriya melintasi kamar mayat dan Supriya bersiap-siap, Raffi melintasi gepat yang sama dan seorang lelaki dari kamar mayat memberi kode oke padanya. Supriya lalu berbicara pada Naku untuk menghentikan kendaraan karena merasa haus. Mobil kemudian berhenti. Baji bertanya pada Duta mengapa tidak mau menikmati tarian. Duta mengatakan sesuatu.
Sementara itu Supriya berbicara dengan Naku bahwa dirinya ingin membeli air kelapa dan hendak keluar tapi Naku melarangnya dan berkata dirinya yang akan membelikannya. Naku kemudian turun dari mobil. Baji kembali mengajak Duta menari dan dengan kaku Duta mencoba menari. Baji dan saudara-saudara Duta diam-diam mentertawakan Duta yang sangat kaku dalam menari lalu Duta mengajak Sahib menari bersamanya. Lelaki di kamar mayat tadi mendatangi Raffi kemudian Raffi ikut bersamanya mengambil dua jasad pria dan wanita di mobil lelaki tadi untuk dipindahkan. Dua jasad itu berpakaian dibuat mirip dengan Supriya dan sopir mobilnya. Kala sendiri merasa cemas dengan kapal mainan Setji, Brooks menemuinya dan mengajaknya berkumpul tapi Kala menolak. Lila muncul dan bertanya. Kala berkata bahwa jika Duta menemukan surat tersebut maka mereka semua akan berada dalam masalah. Naku melihat ada penjual kelapa, Naku pun menghampirinya sambil terus menatap ke arah mobil. Raffi diam-diam membawa dua jasad tadi ke mobil Supriya. Supriya turun dari mobil bersama sang sopir dan digantikan dua jasad tadi. Sewaktu Naku membeli air kelapa, Raffi dan yang lain berlari menjauh. Naku mengenali penjual kelapa adalah orang yang sama sewaktu mereka melakukan ritual mandi Supriya di sumur dalam hutan waktu itu. Kemudian Raffi meledakkan mobil tadi dari kejauhan menggunakan remote. Naku terkejut bukan main dan berteriak keras memanggil nama Supriya. Setji dan Anai terus memainkan kapal mainan tadi dan kali ini kapal mainan tersebut mendarat di kaki Duta. Duta pun memungutnya. Kala dan adik-adiknya terkejut melihatnya dan Kala bergegas pergi mendatangi Duta. Duta sendiri mencari-cari siapa yang telah melempar kapal mainan tersebut. Setji dan Anai mencari kapal mainan itu. Kala memberitahu Anai bahwa kapal mainannya ada pada Duta. Anai pun mengambilnya dan setelah itu Kala merebut kapal mainan itu dari Anai. Naku berteriak-teriak meminta pertolongan. Dia berniat berlari ke arah mobil tapi orang-orang menghentikannya agar tidak mendekat ke lokasi bom. Supriya berbicara pada Raffi dengan perasaan gembira. Naku sendiri terduduk dengan lemas. Kala menelpon Raffi dan memberitahu kabar gembira tersebut. Mereka merasa senang karena rencananya berhasil. Raffi kemudian berlari dengan Supriya dan tanpa sengaja remote untuk meledakkan mobil terjatuh dan tertinggal di sana. Baji berbicara kemudian mengajak Duta duduk di mandap. Duta melakukan ritual dulu sambil mengingat Supriya. Orang tua Supriya memanggil Sahib dan berbicara mengenai Supriya yang belum juga datang. Sahib menenangkan mereka mungkin jalanan macet atau ngabaraso siga nama. Kala lalu berbicara dengan Duta. Supriya sendiri dalam perjalanan menaiki motor bersama Raffi dengan penuh kegembiraan. Keluarga mulai cemas karena Naku dan Supriya tak kunjung datang. Semua keluarga panik dan bertanya-tanya sebenarnya mereka masih di mana. Duta mulai terpararugu, Kala berpura-pura cemas dan mengkhawatirkan Supriya dan suasana mulai gemuruh karena hampir lebih dari 2 jam. Duta menghampiri Baji dan menyuruhnya menghubungi seseorang untuk mencari Supriya. Baji pun menelpon. Nakusha kemudian datang dengan wajah lesu. Semua orang lega melihatnya. Sahib mendudukkan Duta kembali ke mandap dan meminta pendeta memulai ritualnya. Kala dan saudara-saudaranya menunggu dengan gembira. Naku pun hanya bisa menangis. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.